Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شكرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat pendengar setia Suara Mujahidin, Suara Daerah Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih dikaruniai iman, Islam, sehat wal afiyah. Baik, pada pembahasan yang lalu kita sampai kepada bab tentang karahiyatu tamannil maut bisababi daradin. Bab yang menjelaskan tentang makruhnya seseorang mengharapkan kematian pada saat mendapatkan sebuah musibah. Ada hadis yang sudah kita bahas. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan pada hadis yang berikutnya. Wa an Qais ibni Abi Hazim qala, dari Qais bin Abi Hazim beliau berkata, dakhalna ala Khabbab bin al-Arth radhiyallahu anhu, kami bersama-sama yang lain berkunjung ke rumahnya Khabbab bin Arth radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'awwiduhu wa qad iktawa sab'a qiyatin. Kami menjenguknya bahwa beliau ini sudah melakukan pengobatan 7 kali. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inna ashabina alladzina salafu mawaw. Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang pernah kumpul bersama kami telah mendahului kami, telah berlalu menuju ke alam barzah. Walam tangkusuhum ad-dunya. Jadi mereka tidak sedikit pun dikurangi dalam masalah-masalah dunianya. Wa inna asabna malan najid lahu muwaddi'an illa turab. Walau anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut fada'awtu bihi thumma atainahu maratan ukhra wa huwa baini ha'itan lahu. Ketika kami mendapatkan ujian, mala najid lahu mawdi'an ila turab, yang mana ujian tersebut tidak dapat kami mengatasinya kecuali kematian. Kalau sekiranya boleh kami berdoa kepada Allah untuk meminta kematian, maka kami akan lakukan. Tetapi nahana an nad'u bil maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berdoa meminta mati. Kalau boleh kami akan lakukan, kemudian kami akan kembali lagi, akan dihidupkan kembali. Faqala innal muslim
la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiqu illa fi syai'in yaj'alu fi hadha turab. Muttafaqun alaih. Jadi seorang muslim akan diberikan ganjaran setiap nafkah yang dia keluarkan, kecuali kalau sudah masuk ke dalam turab ini. Kalau sudah meninggal dunia kan tidak bermanfaat lagi. Ini menunjukkan bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini. Ada di antara mereka yang berumur panjang, maka hendaklah betul-betul umurnya dipergunakan dalam hal kebaikan. Ada juga yang memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Ada juga orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupannya seperti bayi yang baru lahir. Seperti orang yang tidak mengetahui apapun. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan belum sempat dia mengenyam kehidupan dunia ini, belum sempat menikah, belum sempat membangun rumah, belum sempat menikmati dunia ini. Begitulah hidup dan mati adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun kesulitan kita, fitnah-fitnah yang menimpa kita, maka di sini kita dimakruhkan, tidak disukai untuk mengharap-harap kematian. Sebagaimana sahabat tadi mengatakan, kalau sekiranya boleh, pada saat musibah menimpa kami dan kami tidak bisa mengatasinya, kami akan meminta supaya kami diwafatkan. Tapi pada lima rahimahullah, ini akhir pembahasan tentang bab karahatu tamannil maut bisababi dararin. Makruhnya seseorang mengharapkan kematian karena sesuatu musibah menimpanya. Kemudian sesuai dengan urutan Imam Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala membawakan sebuah bab lagi, yaitu bab Al-Wara' Al-Babul Wara'i wa Tarkis Syubhat. Bab pentingnya wara'. Wara' itu menjaga diri dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang samar-samar. Di dalam sebuah hadis dikatakan al-halalu bayyinun, yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyinun, yang haram itu pun sudah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang sifatnya adalah syubhat, samar-samar. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a min dinihi. Siapa yang mampu menjaga atau menghindarkan dirinya dari hal-hal yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a syubhat, siapa yang terjerumus dari hal yang samar-samar itu, waqa'a fil haram, maka berarti dia telah beriman dalam hal-hal yang haram. Karra'i yar'a haula lihima, seperti seorang pengembala itu menggembalakan gembalaannya di perbatasannya. Yushaku an yarta'a fihi, dia khawatir kalau nanti kambingnya ataupun gembalaannya ini memakan sesuatu yang ada di perbatasan. Ala wa inna likulli malikin hima, jadi setiap raja itu punya batasannya. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah bahwa sesungguhnya batasan-batasan yang dimiliki oleh Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi murghah, ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila daging itu baik maka seluruh badannya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila daging itu rusak maka akan rusak semuanya. Ala wahyal qalb, itulah hati. Nah, ini hadis pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i, sangat luar biasa. Ya, di sini dibawakan oleh Nu'man bin Bashir. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan beberapa hal. Disebutkan bahwa yang pertama yang halal itu jelas. Makanan-makanan yang dihalalkan itu sangat jelas sekali.
Demikian juga makanan yang diharamkan itu pun sangat jelas sekali. Jangan sampai kita ini mencari sesuatu yang syubhat, yang samar-samar. Jadi yang samar-samar di sini antara halal dengan haram dan tidak diketahui jelas kehalalan dan juga keharamannya. Seperti seseorang misalnya pergi ke satu tempat di mana di situ komunitas muslimnya sedikit, kemudian dia ingin makan, maka yang paling baik bagi dia adalah ya memang berusaha untuk mencari warung-warung muslim. Tapi kalau tidak menemukan, daripada dia lapar, maka dia bisa memilih ikan, karena ikan ini kan tidak disembelih, atau dia bisa memilih telur. Tapi kalau kaitannya dengan daging, baik daging sapi maupun daging ayam maupun kambing, maka di sini haruslah betul-betul diketahui betul bagaimana proses penyembelihannya secara syar'i. Jadi kalau seseorang itu ragu-ragu di sebuah tempat yang komunitas muslimnya adalah sedikit, maka sebaiknya dia tinggalkan yang kaitannya dengan masalah-masalah ini. Maka dia cari yang paling halal, yaitu memakan ikan. Jadi ikan ini sekali lagi tidak perlu disembelih. Kalau tidak, dia asal makan saja, maka justru di situ dia akan timbul keraguan-raguan nanti. Dan subhanallah, jadi kalau kita betul-betul menjaga yang halal dan yang haram ini, suatu saat mungkin ada orang yang memberikan makan kepada kita, itu akan tertolak oleh tubuh kita. Sebagaimana pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq, ada orang yang membawakan makanan kepadanya, kemudian dia sempat memakannya, kemudian dia baru ingat dari mana asal makanan itu, kemudian beliau muntah. Dan ini adalah betul-betul beliau ini menjaga dirinya, berhati-hati terhadap apa yang dimakan. Kita juga haruslah seperti itu. Jadi paling aman kita memakan makanan yang tidak disembelih, sebagaimana sabda Rasulullah, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah, ya. Adapun dua bangkai ini adalah as-samaku wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Ikan tidak perlu disembelih, demikian juga belalang. Kemudian wadamani dan dua darah. Dua darah ini maksudnya adalah al-kabid wa tihal, yaitu limpa dan hati dan limpa. Jadi hati dan limpa dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan ya hal-hal yang samar-samar ini adalah seperti orang yang mengembala di perbatasan. Jadi di perbatasan dia mengembala. Jadi kalau kambing ataupun sapi ataupun kudanya memakai sesuatu di perbatasan tersebut, dia mesti akan ragu-ragu. Ini punya saya atau punya dia ini? Atau punya siapa? Ini perbatasannya tidak jelas. Oleh karena itulah jangan sampai seorang itu ketika mencari sesuatu untuk makanan kambingnya atau makanan yang lain, itu jangan sampai kita sembarangan. Ini milik siapa yang kita cari? Cari daun atau nyari aja gitu ya. Jadi asal nyari daun aja. Apalagi kambingnya mau dibuat untuk berkorban, sapinya untuk korban, ya. Ini betul-betul diperhatikan betul. Jadi pada saat, sekali lagi kita sering mengatakan, ketika kita menyerahkan kambing kita atau sapi kita, berikan biaya untuk memelihara, untuk mencari rumputnya. Rumputnya juga sudah jelas, ya. Jadi bukan rumput yang misalnya hasil curian, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi supaya betul-betul korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang setiap raja itu punya batasan-batasannya. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan. Ya, batasannya adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam rahimahullah, mungkin ini secara singkat di hadis yang pertama yang menjelaskan supaya kita ini betul-betul berhati-hati di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang syubhat, yang samar-samar, apalagi kepada hal-hal yang haram. Jadi kalau kita ingin mencari makanan yang halal sangat banyak sekali, jangan sampai mencari makanan-makanan
yang sifatnya adalah syubhat, apalagi sudah jelas-jelas keharapannya. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau mungkin ada yang ingin bertanya. Afwan, satu lagi penting sekali, hadis yang terakhir ini menjelaskan tentang ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa jasad, pada jasad setiap manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik maka akan baik semuanya. Ala wa yal qalb. Apabila dia jelek maka akan jelek semuanya. Itulah hati. Jadi setiap manusia memiliki hati, dan hati ini digambarkan oleh Allah itu menjadi tiga. Ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Yang kedua adalah qalbun mayyit, ada hati yang mati. Kemudian yang ketiga adalah qalbun marid, ada hati yang sakit ya. Jadi yang salim ini adalah alladzi ya'rifu rabbahu wa ya'budu rabbahu. Yang hati yang salim ini adalah yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Jadi qalbun mayyit ini adalah hati yang tidak ya'rifu rabbahu. Dia tidak mengenal, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hatinya orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah qalbun marid, ini hatinya orang-orang munafik. Dia tidak bisa istiqomah dalam melakukan sesuatu. Jadi terkadang dia tergelincir dengan jalan. Dia bangun lagi tergelincir, begitu seterusnya. Jadi tidak bisa istiqomah. Di mana dia benar ada keberuntungan buat dirinya, maka dia akan ikuti. Tetapi ketika ada hal-hal yang mencelanya ataupun sesuatu yang akan merugikan dirinya, maka dia pun akan menghindar. Dan ini adalah sebenarnya qalbun marid. Kata Rasulullah SAW, jika seseorang mampu mentazkiyah, mensucikan jiwanya ini, mensucikan hatinya, menjaga dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan keberuntungan bagi dia. Dan seluruh anggota tubuhnya akan baik. Ya, kita bisa merasakan sendiri bagaimana pada saat kita dalam kehidupan ini merasa tenang. Istirahat pun enak, makan pun enak juga gitu. Tetapi kalau hati kita sedang bermasalah, sekalipun kita disuguhkan makanan yang enak pun tidak bisa kita makan. Apalagi istirahat kita tidak akan pernah bisa istirahat dengan nyenyak gitu ya. Khususnya di malam hari. Karena hatinya sudah tidak baik. Tapi kalau hatinya baik, hatinya bersih, insyaallah taala dimanapun dia istirahat, dia akan bisa istirahat dengan tenang. Ya. Tapi kalau hatinya yang tidak baik, hatinya selalu diisi dengan hal-hal yang syubhat ataupun yang haram, maka justru dia akan sulit tidur sekalipun tidurnya di kasur yang empuk ya. Tapi begini, barangkali ada yang ingin menambahi atau ada yang ingin bertanya kepada silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini Ustaz, kalau niatnya kita sungguh-sungguh karena Allah berpuasa pada hari Arafah, itu balasannya apa dari Allah? Karena ini sebagai biar juga pendengar di rumah biar tahu bahwa begitu besar balasannya kalau niatnya sungguh-sungguh, supaya walaupun itu sunnah tapi banyak yang melakukan. Karena kita memohon supaya balasannya dari Allah itu sungguh luar biasa. Yang kedua Ustaz, berkaitan dengan puasa Arafah. Ini kan kalau saya tidak salah nanti ini jatuh pada hari Sabtu. Dan pernah saya dengar dari salah satu Ustaz bahwa berpuasa pada hari Sabtu itu kan puasanya orang Yahudi atau Nasrani Ustaz? Saya belum pernah dengar. Enggak, Sabtu dengan Minggu kan itu kalau orang berpuasa gitu kan ada anunya itu Ustaz. Iya. Sedangkan ini kan kita lakukan insya Allah pada hari Sabtu nanti. Ya, saya kira sekian Ustaz. Baik, jadi disebutkan bahwa ada beberapa puasa sunnah. Puasa sunnah ini memiliki keutamaan beda-beda satu dengan yang lain. Tapi secara umum seluruh puasa yang dilakukan sebagaimana sabda Rasulullah, as-siyam wal Qur'an ya'tiyani yaumal qiyamah yashfa'ani li sahibihima. Puasa yang dilakukan oleh seseorang atau Quran yang dibaca oleh seseorang nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pelakunya. Ini secara umum. Kemudian disebutkan lagi secara umum lagi bahwa doa us-sha'imin la yurad. Doa orang yang berpuasa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga secara umum lagi, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah bahagia saat dia berbuka, baik berbuka di dunia ini, kita merasakan sendiri bagaimana kalau kita puasa Senin Kemis, seteguk air yang kita minum rasanya sangat luar biasa dia. Kita bahagia sekali dia. Nah, kemudian yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan mendapatkan kebahagiaan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Nanti dia akan disambut khusus dan akan masuk di sebuah pintu surga yang namanya itu Ar-Rayyan, khusus bagi mereka-mereka yang gemar melaksanakan ibadah puasa. Ini secara umum. Secara khusus sekarang tentang puasa Arafah disebutkan dalam bab puasa sunnah. Di antaranya di situ adalah puasa Arafah ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah, wa shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah akan mengampuni dosa-dosa seseorang 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dosa di sini dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar yahtaj ila taubat an-nasuha. Jadi kalau dosa besar perlu taubat yang sesungguhnya. Kalau dia betul-betul taubat akan diampuni juga dosanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa hari Asyura nanti tanggal 10 setelah Zulhijjah itu ada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram itu ada puasa Asyura. Itu mengampuni dosa sanatan madiyah 1 tahun yang lalu. Nah, puasa Arafah entah kapan itu harinya, entah itu hari Senin atau hari Ahad atau hari Jumat atau hari Sabtu, yang jelas pada saat itu jatuh pada tanggal 9, ini adalah merupakan hari kita. Jadi yang tidak boleh itu adalah kita sengaja memulai puasa hari Sabtu atau hari Minggu. Karena Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, lil yahudi sabt, orang Yahudi adalah hari Sabtu, walin nasara yaumul ahad, walana yaumul jum'ah. Kita punya hari Jumat. Oleh karena itulah juga tidak boleh seseorang itu memulai puasa pada hari Jumat, puasa sunnahnya ya. Karena hari Jumat itu hari Id. Kecuali pada hari Jumat itu misalnya hari apa? Ayyamul Bid 13, 14, 15. Atau pada saat hari itu adalah hari ini kita misalnya melakukan Syawal. Tanggal 1 Syawal itu adalah hari Kamis. Nah, kita sudah mulai tanggal 2 Syawal. Itu sudah boleh berpuasa dulu. Jadi yang tidak boleh mulai pada hari Jumat, pada hari Sabtu, kemudian hari Jumat, tapi kalau itu yang khusus. Doa, memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak membaca selawat kepada Nabi, memperbanyak sholat tahajud, demikian juga memperbanyak berinfak dan bersedekah kita. Bagaimana yang kita sampaikan bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari yang terbaik untuk kita beramal dalam kehidupan ini. Yang ini tidak akan datang kecuali setahun sekali deh. Kalau sudah lewat dari tanggal 10 sudah. Karena kita manfaatkan betul dari 10 awal di bulan Zulhijjah ini, karena amalan 10 awal di bulan Zulhijjah ini itu bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Kecuali orang yang berjihad dan dia mati, baru bisa menyamai amalan-amalan yang kita lakukan di 10 awal di bulan Zulhijjah. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
depannya. Sudah semua. Sudah tadi. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi takziah itu katanya menghibur seseorang yang meninggal dunia ya. Jadi menghiburnya perlahan-lahan supaya dia dia bisa mengembalikan pikirannya ya. Apalagi itu adalah wanita mungkin ya. Apalagi adalah kalau wanita itu sangat luar biasa, perasaannya luar biasa ya. Mungkin kalau laki-laki beda ya. Yang meninggal ya sudah meninggal. Tapi kalau perempuan kadang-kadang yang seperti tadi dah sulit luar biasa ya. Tapi itu insyaallah perlahan-lahan lambat laun sambil diberikan nasihat-nasihat atau diajak pengajian-pengajian, nanti dia akan menerima bahwa sesungguhnya semua kita adalah akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tinggal menunggu waktu saja ya. Tinggal menunggu waktu saja ya. Kalau dia betul-betul mengingkari kematian ya, dia dalam keadaan tidak tertimpa musibah tapi dia mengingkari kematian, dan ini sama saja dengan Namrud ya. Dengan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Kalau Namrud mengatakan uhi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tetapi ketika dia sakit dia sadar bahwa dia pun akan mati gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita menasihati kawan kita itu supaya dia tetap bersabar, atau diberikan buku-buku atau kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang terdahulu pun yang mereka saling mencintai pun mereka pun meninggal dunia. Baik. Silakan. Mohon tanya Ustaz, tadi Ustaz baru menyebutkan sedikit tentang keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah ini.
Pertanyaan saya, keutamaan yang lain itu apa dibanding dengan 10 hari akhir Ramadan? Masih. Iya. Berapa kali kita terangkan? 2 kali ya. Hari apa? Hari Jumat kita terangkan. Hari Sabtu juga kita terangkan. Sekarang kita akan terangkan lagi gitu ya. Di radio 2 kali kita terangkan. Baik, sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Imam ahli hadis ya, yang mengatakan Imam Bukhari, "Ma min ayyamin amal as-salih khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyami al-asharah." yakni 10 min Dzulhijjah. Qalu wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Naam, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Tidaklah ada hari-hari beramal yang paling Allah sukai kecuali 10 awal di bulan Dzulhijjah ini, amal-amal kebajikan. Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Jihad itu masih kalah, kecuali mereka ada seorang yang keluar dari rumahnya berjihad dan membawa berjihad dengan dirinya dan membawa hartanya, kemudian dia meninggal di dalam peperangan, itu baru bisa menyamai amalannya. Nah, amal-amal kebajikan sangat banyak sekali. Semua amal-amal kebajikan yang kita lakukan setiap hari itu amal kebajikan ya. Di antaranya sholat tepat waktunya, sholat berjamaah, kemudian banyak zikir, banyak berdoa, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak beristighfar. Lakukan intinya adalah bagaimana menguatkan hablum minallah dengan hablum minannas. Nah, bagaimana dengan tadinya dengan 10 akhirnya di 10 akhir. Jadi setiap bulan itu ada keistimewaannya sendiri-sendiri. Ketika berbicara tentang Ramadan, keistimewaannya adalah seluruh Ramadan ada kebaikan-kebaikan, dilipat gandakan semuanya. Terlebih lagi di 10 akhir ketika seseorang ketika itu beribadah sungguh-sungguh, kemudian dia beribadah di malam-malam Lailatul Qadar, ini lebih baik dari 1000 bulan. Jelas itu ya. Tapi kalau yang 10 awal di Dzulhijjah ini tidak dijelaskan. Ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ahabbu ilallah ini. Jadi paling terlebih dicintai di sisi Allah. Tidak disebutkan. Bagaimana ganjarannya? Tidak disebutkan. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi supaya betul-betul 10 awal di bulan Dzulhijjah ini dijaga betul oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain itu disebutkan beribadah di malam Lailatul Qadar pahalanya lebih baik daripada lebih banyak daripada 1000 bulan gitu ya. Kalau ini tidak disebutkan. Ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Jadi paling dicintai di sisi Allah daripada hari-hari yang seperti yang lain. Tidak disebutkan ini abstrak urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Satu lagi ini ya. Apalagi ini panas ini, saya biara tengah tawar, lama makan rumput, bahkan pohon-pohon dan tengah hutan, apa itu masih harap? Ya, di sawah kita sudah habis ini. Kemudian kita mengambil hutan. Hutan itu ada yang punya nggak? Jadi kalau itu merupakan tanah yang tidak bertuan, artinya di dalam kaidah fikih itu ada babnya, bab ihya'ul mawad, bab tentang memanfaatkan tanah-tanah kosong yang tidak dihuni dan juga tidak ada yang memiliki secara jelas, maka itu diperbolehkan. Mungkin ini sudah dibahas dalam bab fikih sunnah oleh Ustaz Musbin ya. Sudah pernah dibahas bab ini. Kalaupun belum, nanti akan sampai kepada bab ihya'ul mawad. Jadi siapa yang lebih dulu datang ke situ, maka dia yang memilikinya. Nah, kalau ini misalnya hutan belantara gitu ya. Jadi kembali kepada hukum umum am, yaitu bahwa bumi, air, kemudian juga ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala itu semua. Jadi ketika dalam keadaan yang sangat darurat kemudian kita pergi ke hutan kemudian membabat hutan di situ, apakah hukumnya halal hukumnya gitu ya. Jadi asalkan kita betul-betul memanfaatkan, jadi tidak merusak saja. Jadi kalau merusak hutan di mana saja, sekalipun itu tidak ada miliknya, tidak ada yang memiliki
ini dilarang dalam Islam. Tapi ini dalam rangka kita mencarikan makan hewan-hewan ternak kita gitu ya. Jadi kalau kita tidak memberikan makan hewan ternak kita, maka dia akan mati dan akan kelaparan. Yang dosa adalah kita sendiri nanti. Jadi ketika kita mencarikan di hutan yang memang tidak dimiliki oleh siapapun ya karena mungkin milik pemerintah gitu ya, tetapi juga di sini tidak diperhatikan betul, maka dalam hal ini boleh kita untuk mengambilnya, entah itu buah-buahan yang ada di situ ataupun daun-daun dan tumbuh-tumbuhan, tidak ada halangan bagi kita. Baik, mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, mengampuni dosa kita dan kedua orang tua kita. Demikian juga memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit. Allahumma shfihim shifaan la yughadiru saqman wala hadman. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.